Bab 1261. Saat ini, Claire merasa cemburu. Dia berspekulasi bahwa Warnia harus memiliki kesan yang baik terhadap suaminya Charlie. Kalau tidak, dia tidak bisa melihat suaminya dengan tatapan seperti itu. Hal ini membuat Claire tiba-tiba menyadari bahwa dia dan suaminya tampaknya jauh dari cukup dekat, dan karena ini, ada jarak tertentu di antara keduanya. Jarak ini sangat mudah bagi pihak ketiga untuk campur tangan. Jika perasaan dua orang sangat dekat, dan hati mereka dekat satu sama lain, secara alami tidak mungkin meninggalkan celah untuk digunakan pihak ketiga. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba memiliki dorongan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Pada saat ini, Charlie melihat bahwa dia masih linglung, dan berkata kepadanya dengan cepat, "Istriku, kita harus pergi cepat, atau kita akan terlambat." Saat itulah Claire pulih, mengangguk dengan tidak wajar, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu ayo cepat pergi." Warnia mengirim ketiga orang itu keluar dari toko. Melihat mereka semua naik mobil, dia kembali ke toko dengan enggan. Charlie meluncurkan Bugatti Veyron edisi terbatas dan berkendara menuju Hotel Hilton. Pada saat ini di aula perjamuan Hotel Hilton, seorang pria yang mengenakan setelan yang layak dengan korsase pengantin pria di dadanya sedang melihat dengan cemas saat itu. Di sampingnya berdiri seorang wanita berusia 50-an dengan wajah dingin. Wanita ini berkata dengan wajah marah, "Charden, Isabella itu terlalu tidak dibudidayakan, kan? Jam berapa sekarang? Dia belum datang. Jelaskan bahwa dia tidak memandang keluarga kita." Charden buru-buru menjelaskan, "Bu, kamu tidak tahu bahwa Isabella dan keluarganya tinggal di Wei County, yang jaraknya beberapa puluh kilometer? Aku bilang aku akan mengantar menjemputnya, kamu tidak membiarkan aku pergi. Teleponnya disita, dan Isabella tidak punya mobil di rumahnya. Tidak tahu bagaimana menuju ke sini. Atau Anda dapat mengembalikan telepon kepada saya dan saya akan menghubunginya." "Hubungi Bulste," kata Ibu Charden dingin. Saat dia berkata, dia menolak dengan jijik. "Sudah lama saya katakan, jangan menikahi gadis dari keluarga miskin, Anda tidak boleh mendengarkan. Jika Anda tidak punya uang, Anda tidak memiliki pendidikan. Anda menikah dengan orang yang tidak dibudidayakan dan membawanya pulang. Apakah kamu mencoba membuatku kesal?" Ekspresi Charden agak jelek, tapi dia tidak berani melanggar perintah ibunya secara langsung. Bagaimanapun, dominasi ibunya di rumah sangat kuat, dan bahkan ayahnya tidak dapat memprovokasi dia. Pada saat ini, saya mendengar Ibu Charden berkata lagi, "Katakan padamu Charden, hari ini kerabat kita semua ada di sini, semua orang menunggu untuk melihat istri malang yang kamu temukan, sebelum jam 9.30, jika Isabella ini tidak ada di sini, maka ibu, mertua harus ditertawakan oleh semua kerabat saya. Pada saat itu, aku tidak berpikir pernikahanmu akan berakhir, biarkan Isabella pergi dan memukuli anak itu, atau aku akan memberinya 200,000, dan dia akan melahirkan anak dari keluarga cucu kita." "Ibu," Charden berkata dengan ekspresi muram, "saat ini Isabella akan melewati pintu, mengapa kamu harus memiliki masalah dengannya?" Ibu Charden berkata dengan nada meremehkan, "Sudah kubilang, jika dia berani melewati pintu, aku tidak akan bisa bersamanya dalam hidupku, hari-hari sulitnya terlalu dini." Bab 1262. Di sampingnya, ayah Charden juga berkata, "Charden, kamu benar-benar harus mendengarkan orang tuamu tentang masalah ini. Sekarang kita sudah menikah, kita harus memperhatikan orang yang tepat. Keluarga kami tidak berani mengatakan bahwa itu adalah keluarga kaya, tetapi nilainya puluhan juta. Di antara keluarga kaya, kerabat, dan teman, keluarga kami adalah yang terbaik. Jika Anda mendengarkan saya, temukan wanita kaya lain yang setara atau lebih kaya dari keluarga kita, maka kekuatan keluarga kita terletak pada cucu di antara keluarga besar, bahkan lebih baik." Setelah mengatakan ini, ayahnya menghela nafas dengan penyesalan, "Saya mengatakan bahwa kamu adalah anak yang tidak patuh, tidak baik menemukan seorang wanita, tetapi kamu telah menemukan seorang wanita yang keluarganya sangat miskin. Saat itu, keluarga kita tidak akan membiarkan kerabat dan teman-teman ini membuat lelucon tentang itu." Hati Charden sangat sakit. Dia secara alami memperlakukan Isabella karena ketulusan. Keduanya bersama ketika mereka masih kuliah, dan mereka tidak pernah bertengkar selama bertahun-tahun. Mereka selalu saling mencintai, tidak tahu berapa banyak orang yang iri dengan perasaan mereka yang sangat stabil.
Dalam hatinya, jika dia dan Isabella bisa mendapatkan restu dari keluarganya dan menjalani kehidupan yang baik bersama, dia pasti akan menjadi pria paling bahagia di dunia. Tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa orang tuanya harus memblokir pernikahannya dengan banyak cara. Meski Isabella bukan anak dari keluarga kaya, dia memang gadis baik yang langka. Sayangnya orang tua yang sombong tidak bisa melihat keuntungan dari Isabella. Mereka hanya mengira bahwa keluarga Isabella tidak punya uang dan kekuasaan, jadi mereka memandang rendah hatinya dan tidak ingin dia lewat. Tidak peduli bagaimana mereka membujuk atau memohon, mereka tetap tidak mau mengubah niat awal mereka. Bahkan sampai sekarang, Isabella hamil dengan darah dagingnya sendiri, dan mereka masih penuh dengan penghinaan terhadapnya, yang membuat Chardin sangat menyakitkan di dalam hatinya. Ia bahkan berpikir jika orang tuanya benar-benar tidak optimis dan tidak mendukung pernikahannya, maka sebaiknya ia menunggu hingga pernikahan usai dan membawa Isabella jauh dari rumah. Saat ini, ada kurang dari 5 menit tersisa sebelum tenggat waktu 9.20. Isabella masih belum muncul. Chardin tidak bisa menahan kekhawatiran di dalam hatinya. Dia khawatir apakah orang tua Isabella menghentikannya dan mencegahnya menikah. Saat ini, Ibu Chardin berbisik kepada suaminya dengan wajah sombong, "Menurutku, tidak mungkin keluarga Jones membiarkan Isabella menikah. Bagaimanapun, kami bahkan tidak memberi mereka uang. Jika Anda tidak pergi, Anda dapat mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak menunjukkan wajah keluarganya. Orang tuanya tidak akan mendapat sepeser pun dari kita, dan mereka ditampar seperti ini, mereka pasti tidak akan membiarkannya menikahi Chardin. Jadi saya rasa, hari ini sama. Ini adalah drama yang membuat kemegahan menyerah." Ayah Chardin berkata dengan sedih, "Kalau begitu, biaya pertunjukan besar ini terlalu tinggi. Hilton memiliki lusinan jamuan makan, ditambah pernikahan, dan kami menghabiskan 4 hingga 5 juta. Ibu Chardin mengangkat alisnya dan berkata, "Berapa 4-5 juta? Selama putra saya dapat meninggalkan wanita malang itu, saya akan bersedia menghabiskan bahkan 1 miliar. Saat dia berkata, dia merendahkan suaranya lagi, dan berkata dengan penuh semangat, "Izinkan saya memberitahu Anda, saudari Lu memberitahu saya bahwa putri Tuan Sue telah kembali ke Cina beberapa waktu lalu, dan dia putus dengan pacar asingnya. Istri Tuan Sue sekarang. Dia berkata bahwa dia ingin menemukan seseorang untuknya di Aurous Hill. Jika putra kami dapat bersama putri Tuan Sue, itu akan sangat membantu keluarga kami." Ayah Chardin mengerutkan kening dan berkata, "Saya mendengar orang-orang mengatakan bahwa pacar asing putri Tuan Sue adalah seorang pria kulit hitam, bukan? Apa masalahnya?" Ibu Chardin berseru, "Yang paling penting adalah jika kita bisa menyimpulkan dengan Sue dan menjadi mertua, kita pasti akan melakukan bisnis yang lebih baik di masa depan. Menghasilkan uang adalah hal yang paling penting." Bab 1263. Chardin yang malang tidak tahu apa yang dibuat orang tuanya saat ini. Dia masih menunggu wanita kesayangannya muncul. Namun seiring berjalannya waktu, dia juga mulai merasa sedikit khawatir. Dia takut bukan karena Isabella berubah pikiran, tapi karena orang tua Isabella pada akhirnya tidak setuju dengan dia untuk menikah. Saat ini, terdengar suara mesin supercar bersiul di jalan. Cucu-cucu di depan pintu dan kerabat serta teman-teman mereka semuanya tertarik dengan suara mesin yang seperti binatang buas itu. Kemudian seseorang berteriak, "FCK! Ternyata itu Bugatti Veyron. Betulkah?" Sepupu Chardin, Harbin, memandang Bugatti Veyron yang mendekat di kejauhan, dan berkata dengan tercengang, "Ini adalah edisi terbatas Hermes, hanya ada satu di negara ini. Saya pernah ke Aurous Hill International Auto Show beberapa waktu lalu. Saya telah melihat mobil ini. Konon mobil ini dan satu lagi Aston Martin 77 dibeli oleh orang kaya misterius pada saat yang sama, tetapi sejak itu, saya belum pernah melihat mobil ini keluar. Saya tidak menyangka akan melihat mereka di sini." Karena itu, ia langsung mengeluarkan ponselnya dan terus-menerus menyesuaikan fokus dengan jarak, ingin mengambil foto Bugatti ini dengan jelas. Pada saat ini, seseorang berseru, "Ini dia." Yang berikutnya ternyata adalah Aston Martin 77. Betapa hari-hari ini, dan 2 mobil sport top tiba-tiba datang. Kedua mobil ini berjumlah 1 miliar. Harbin, matanya hampir jatuh. Dia buru-buru berkata kepada Chardin, "Hei, lihat keindahannya. Tidakkah Anda paling menyukai Aston Martin 177? FCK.
Hari ini benar-benar membuka mata. Charden juga sedikit terkejut. Tapi dia benar-benar tidak berminat untuk menonton supercar tersebut saat ini. Yang dia pikirkan hanyalah Isabella, bertanya-tanya apakah dia akan datang hari ini. Charlie sedang mengemudikan Bugatti Veyron edisi terbatas Hermes saat ini, dan dia sudah berkendara ke pintu masuk Hotel Hilton dan langsung menuju ruang perjamuan. Semua orang bahkan lebih terkejut melihat dua mobil sport ini datang ke ruang perjamuan. Hari ini, hanya Charden sendiri yang menikah di sini, karena hari ini bukanlah hari yang baik untuk menikah. Alasan orang tua Charden memilih menikah hari ini adalah karena mereka sengaja membuat orang tua Isabella jijik. Mereka telah memikirkan beberapa tindakan balasan. Pertama-tama, cara terbaik adalah secara langsung membiarkan keluarga Jones melepaskan pernikahan ini. Kedua, jika keluarga Jones tidak melepaskan pernikahan ini, maka pasangan mereka tidak akan membiarkan pernikahan ini menjadi kenyataan. Mereka bahkan punya rencana. Jika Isabella muncul hari ini, mereka akan berada di depan semua orang, secara sinis dan menyindir di Isabella, memaksanya untuk menyerah menikahi putranya. Jika ini masih tidak dapat dicapai, mereka memiliki pembunuh terakhir. Trik si pembunuh sangat sederhana. 1 tangisan, 2 masalah dan 3 hang. Jika putranya ingin menikah dengan Nyonya Jones hari ini, keduanya akan langsung mengancam untuk bunuh diri di sini, membuat seluruh pernikahan menjadi berantakan. Pada saat itu, pernikahan ini pasti mustahil. Melihat kedua mobil sport itu mendekat secara bertahap, ayah Charden berkata dengan ekspresi terkejut, "Harbin, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa dua mobil ini bernilai total 100 juta?" Harbin melambaikan tangannya, "Paman, saya tidak mengatakannya, itu seorang teman yang mengatakannya, tetapi jumlah dari dua mobil ini memang bernilai 100 juta, dan itu lebih dari 100 juta. Terlebih lagi, kedua mobil tersebut dimiliki oleh satu orang." DMN. Ayah Charden tidak bisa menahan kutukan, ini sangat populer. "Saya ingin membeli BMW seri 7 entry level, tapi lama sekali saya ragu. Dua mobil bernilai lebih dari 1 miliar. Siapa yang sangat kaya? Apakah itu keluarga Song?" "Tidak tahu." Harbin berkata, identitas dari pemilik mobil ini cukup misterius, dan mereka sangat rendah hati. Setelah membeli mobil ini, sepertinya ini pertama kalinya dikendarai hari ini. Itu mengagumkan. Ayah Charden mendesah, "Saya membeli mobil seharga lebih dari 100 juta, tapi saya tidak mengendarainya dengan baik. Bukankah itu hanya uang untuk dibakar?" Sambil berbicara, kedua mobil sport itu tiba dan berhenti di pintu masuk aula perjamuan. Bab 1264. Semua orang bahkan lebih terkejut. Apakah kedua mobil ini benar-benar datang ke ruang perjamuan? Di ruang perjamuan, hanya ada satu keluarga yang mengadakan pernikahan. Mungkinkah mereka datang ke pernikahan ini? Namun, keluarga memahami dengan baik di dalam hati mereka. Di seluruh keluarga, orang keluarga terkaya adalah ayah Charden, tetapi hanya memiliki aset puluhan juta. Adapun yang lainnya, yang terbaik adalah ribuan. Hampir beberapa juta kekayaan bersih, paling banter bisa dianggap sebagai kelas menengah Rose Hill, tetapi bukan masyarakat kelas atas. Jadi karena status sosial keluarga mereka, bagaimana mereka bisa mengenal teman yang begitu baik? Ketika semua orang bingung, Charlie memimpin untuk membuka pintu Bugatti Veyron dan keluar dari mobil. Ketika orang banyak melihatnya, mereka terkejut untuk berbicara. Charlie benar-benar terlalu muda, dan penampilannya hanya 25 atau 6. Dia mampu mengendarai mobil mewah yang mahal di usia yang begitu muda, yang membuat semua orang berpikir dia sangat tidak biasa. Setelah Charlie turun dari mobil Aston Martin yang dikemudikan oleh istrinya Claire juga perlahan berhenti di belakang mobilnya. Karena cahaya di luar mobil lebih terang pada siang hari, dan ada lapisan reflektif di dalam mobil, tidak mungkin untuk mengetahui dari luar siapa yang duduk di dalam. Semua orang juga memusatkan perhatian mereka pada Aston Martin di belakang, menunggu untuk melihat pria besar apa di dalam mobil itu. Charlie melangkah ke kopilot Aston Martin dan mengulurkan tangannya untuk membuka pintu. Setelah itu, Isabella yang mengenakan gaun pengantin adat Ferawan dengan wajah gugup turun dari mobil. Ketika mereka pertama kali melihatnya, keluarga mempelai pria masih tidak bereaksi. Pikiran pertama mereka adalah, pengantin siapa ini? Mengapa begitu besar sehingga dua mobil sport top digunakan sebagai mobil pernikahan untuk menjemputnya?
Charden juga sedikit terkejut pada pandangan pertama, tetapi kemudian, dia mengenali pengantin cantik ini dengan gaun pengantin. Bukankah ini Isabella? Dia kaget, tapi dia tidak terlalu peduli. Dia berlari ke Isabella dengan gembira dan berkata dengan semangat, "Isabella, kamu akhirnya di sini." Begitu kata-kata ini keluar, seluruh keluarga disambar petir. Pada saat inilah semua orang akhirnya menyadari bahwa pengantin wanita yang keluar dari kopilot Aston Martin 177 adalah menantu perempuan malang yang akan menikahi cucunya, Isabella. Semua orang benar-benar tercengang. Situasi keluarga Isabella sangat jelas bagi seluruh keluarga San. Orang tuanya keluyuran di rumah, sesekali melakukan pekerjaan paruh waktu, juga memancing selama 3 hari dan menjemur jaring selama 2 hari. Dan ada seorang saudara yang malas dan tidak berharga. Bisa dibilang kehidupan keluarga yang beranggotakan 3 orang ini berantakan. Selain itu, rumah mereka bukan di Aurous Hill City, tetapi di sekitar kabupaten, yang berarti bahwa rumah mereka bahkan tidak bernilai. Konon rumah yang mereka tempati memiliki sejarah lebih dari 20 atau 30 tahun, dan bahkan belum terjual seharga 300,000. Anggota keluarga San juga sangat jelas bahwa keluarga Jones bertekad untuk meminta lebih banyak hadiah dari keluarga San agar mereka dapat membayar uang muka rumah untuk putra mereka yang pemalas. Kondisi keluarga semacam ini, di mata keluarga San, hanyalah bagian terbawah. Oleh karena itu, selain Charden, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga San yang dapat meremehkan Isabella. Tapi mereka tidak mengerti bahwa Isabella, yang dipandang rendah semua orang, datang dengan edisi terbatas Aston Martin 177. Bab 1265. Tepat ketika seluruh keluarga San terpana, Claire juga turun dari kursi pengemudi utama Aston Martin. Melihat Charden, dia tersenyum sopan. "Charden, kita sudah lama tidak bertemu. Selamat untukmu dan Isabella, selamat menikah." Charden juga kaget saat melihat Claire. Claire adalah teman sekelas SMA Isabella dan teman baik dengan hubungan yang baik, jadi dia bertemu Claire beberapa kali atas rekomendasi Isabella, dan mereka dianggap kenalan. Adapun situasi keluarga Claire, dia juga mendengarnya. Dia pernah mendengar sebelumnya bahwa keluarga Claire memiliki perusahaan yang mengkhususkan diri pada dekorasi. Itu tidak besar, tapi tidak kecil. Gadis itu menikah dengan menantu laki-laki yang tinggal, dan menantu laki-laki yang tinggal ini tampaknya belum memiliki banyak kemampuan. Namun, dalam kesannya, Wilson Group tampak seperti perusahaan dengan nilai pasar puluhan juta atau sekitar 100 juta. Beberapa waktu lalu, beredar rumor yang seolah-olah diambang kebangkrutan. Dalam hal ini, bagaimana Claire mampu mengemudikan Aston Martin 177 seharga puluhan juta? Tetapi meskipun dia sangat bingung di dalam hatinya, dia tetap tidak menunjukkannya. Dia tersenyum sopan pada Claire. "Claire, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Saya tidak berharap Anda bahkan mengendarai Aston Martin sekarang." Ekspresi Claire agak memalukan, dan hendak memberitahunya bahwa mobil itu dipinjam oleh suaminya, tapi kali ini, Charlie menyela dan berkata, "Sebenarnya, kedua mobil ini sudah lama dibeli. Terakhir kali Aurous Hill International Auto Show saya membelinya pada saat itu, tapi saya relatif kurang pintar, jadi kedua mobil belum dikendarai." Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua berseru. Ternyata inilah orang kaya misterius yang sudah lama dikenal di pameran otomotif. Kabar bahwa kedua mobil mewah tersebut dibeli oleh satu orang saat itu sungguh menggemparkan seluruh Aurous Hill. Bersamaan dengan kabar mengejutkan ini, ada anekdot lain yang sangat menarik. Junwei Gao, putra tertua dari Pusat Pameran dan Konvensi Internasional Aurous Hill, dipukuli oleh keamanan perusahaan keamanan karena dia mencoba menyentuh kedua mobil itu tanpa hasil. Pada saat itu, semua orang mengatakan bahwa orang kaya misterius ini pasti memiliki latar belakang yang sangat tidak biasa, jika tidak, mustahil bahkan kehilangan wajah keluarga Gao. Hari ini semua orang akhirnya melihat tubuh asli dari pria kaya dan misterius ini. Tetapi mereka tidak mengharapkan dia untuk menghadiri pernikahan Charden. Charden sendiri tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. "Saya mendengar bahwa kedua mobil ini telah lama berada di kota, tetapi sejak pameran otomotif, saya tidak pernah melihat kedua mobil ini keluar lagi. Saya tidak berharap Anda mengemudikan mobil. Berpartisipasi dalam pernikahan saya, sungguh menyanjung. Saya sangat berterima kasih."
Charlie tersenyum tipis, dan berkata dengan arogan, "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku tidak memberimu wajah, aku memberikan wajah Isabella." Ketika orang tua Charden, serta kerabat lain dari keluarga San, dan teman-teman dari semua lapisan masyarakat, mendengar ini, mereka terlalu terkejut untuk berbicara. Bukankah ini Isabella gadis dari keluarga miskin? Orang tua tidak mampu untuk tidak berbicara dan masih menganggur. Yang penting adalah memikirkan tentang mendapatkan sesuatu secara gratis setiap hari. Isabella lahir dalam keluarga seperti itu, bagaimana dia bisa mengenal orang yang begitu kaya? Jika dia mengendarai 2 mobil secara acak, nilainya 100 juta, jadi bukankah orang ini bernilai puluhan miliar? Pada saat ini, ayah Charden segera menjilat. Jadi dia berjalan menuju Charlie dan berkata dengan senyum menyanjung, "Oh, tuan-tuan, saya Sandoang, ayah Charden. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan dapat menikmati wajah Anda untuk menghadiri pernikahan anjing hari ini. Itu benar-benar membuat seluruh tempat jadi cemerlang. Hanya, tidak tahu harus memanggilmu apa?"